masuk pada materi pertama mengenai pengaruh grup atau kelompok. Jadi, kelompok adalah sekumpulan individu yang saling berinteraksi antara satu dengan yang lainnya selama periode waktu tertentu untuk suatu kebutuhan, keinginan, atau tujuan bersama. Nah, pihak-pihak yang berada dalam kelompok biasanya saling berbagi nilai-nilai, norma-norma, tujuan, dan mempunyai identitas yang sama. Dan kelompok referensi adalah setiap orang atau kelompok yang dianggap sebagai referensi atau perbandingan bagi seseorang dalam membentuk nilai-nilai, norma-norma, dan tata krama dalam berperilaku. Nah, pemimpin opini adalah orang-orang yang mempunyai karakter dengan keahlian atau kepakaran atau pengaruh di bidang tertentu. Pemimpin opini dapat digunakan oleh bisnis untuk membangun kepercayaan dengan pelanggan mereka atau meningkatkan penjualan mereka. Contoh para pemimpin yang ada di era digital marketing seperti yang ada di media sosial yaitu selebgram atau YouTuber. Pengertian lain seorang pemimpin atau pemberi opini ialah seseorang yang seringkali mampu mempengaruhi kepercayaan, sikap, dan perilaku individu. Pemimpin opini memiliki sumber informasi yang bernilai. Materi selanjutnya mengenai pengaruh media sosial terhadap perilaku konsumen. Penggunaan media sosial memberikan kontribusi yang besar dalam mempromosikan sebuah produk atau jasa. Media sosial saat ini bukan hanya dimanfaatkan sebagai media komunikasi, tetapi juga sebagai alat mendapatkan informasi yang dapat memberikan banyak keuntungan. Media sosial telah tumbuh menjadi influencer karena bisa menjadi media promosi dan strategi marketing. Media sosial sebagai media pemasaran online memberikan dampak terhadap terbentuknya minat seseorang dalam melakukan keputusan pembelian. Pencarian informasi dan kemudahan penggunaan media sosial merupakan tahap terpenting untuk pengambilan keputusan dalam berbelanja di media sosial. Sebelum konsumen melakukan pembelian, biasanya mereka akan mencari informasi mengenai produk yang diinginkan atau produk yang sedang ditawarkan oleh produsen. Nah, bagi konsumen yang ingin berbelanja di media sosial, pencarian informasi dapat dilakukan melalui search engine di internet atau juga bisa berkeliling toko-toko online yang sering ditampilkan di internet. Informasi yang dikumpulkan bisa berupa harga, merek, kualitas, produk, spesifikasi barang, bentuk produk, dan lain-lain. Yang selanjutnya dijadikan pertimbangan bagi konsumen apakah ingin membeli produk tersebut atau tidak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa media sosial dapat mempengaruhi perilaku konsumen terutama dalam melakukan keputusan pembelian. Materi selanjutnya mengenai pengambilan keputusan kolektif tentang bagaimana grup atau kelompok ini mempengaruhi pembelian konsumen. Di dalam masyarakat, terdapat berbagai jenis kelompok referensi, di antaranya yang pertama keluarga. Keluarga merupakan bentuk kelompok dasar yang berperan penting dalam memengaruhi anggota keluarga lainnya terhadap perilaku konsumen dalam penggunaan produk. Yang kedua, kelompok persahabatan atau teman atau informal. Teman merupakan kelompok dasar yang kedua yang memiliki pengaruh penting dalam memengaruhi perilaku seseorang. Ketiga, kelompok masyarakat sosial formal. Di dalam masyarakat, terdapat kelompok-kelompok yang dengan sengaja masyarakat membentuk kelompok tersebut yang memiliki tujuan serta beberapa hal yang sama dalam anggotanya, seperti arisan PKK, kelompok keagamaan, kelompok olahraga. Keempat, kelompok kerja. Mereka yang menghabiskan waktunya di tempat kerja secara langsung akan membentuk kelompok kerja. Keterlibatan kelompok kerja menjadi hal yang penting karena aktivitas yang dilakukan dalam kelompok kerja lebih banyak. Tipe kelompok referensi, klasifikasi kelompok referensi menurut Peter G. Paul and Olson C. dibagi dalam beberapa kelompok. Yang pertama formal dan informal, kedua primer dan sekunder, ketiga keanggotaan, dan terakhir keempat aspirasi. Cara kelompok referensi mempengaruhi pilihan konsumen. Salah satu yang akan mempengaruhi konsumen dalam pengambilan keputusan adalah kelompok referensi. Kelompok referensi akan mempengaruhi seseorang melalui fungsinya sebagai pembawa ekspresi nilai, pengaruh normatif, dan pengaruh informasi. Yang pertama, pengaruh ekspresi nilai. Seorang konsumen akan membeli handphone mahal agar dinilai mampu oleh orang lain. Konsumen tersebut berpikir bahwa dengan membeli handphone mahal akan dikagumi oleh orang lain. Konsumen memiliki pemikiran salah satu indikator seseorang akan dianggap sukses, salah satunya adalah memiliki handphone yang mahal. Kedua, pengaruh normatif. Pengaruh normatif adalah pengaruh dari kelompok referensi terhadap seseorang
melalui norma-norma sosial yang harus dipatuhi. Pengaruh normatif akan kuat terhadap seseorang untuk mengikuti kelompok referensi jika ada tekanan kuat untuk mematuhi norma-norma yang ada. Ketiga, pengaruh informasi. Kelompok referensi akan mempengaruhi pilihan produk atau merek atau jasa dari seorang konsumen karena kelompok referensi sangat dipercaya dan didengar sarannya. Contohnya adalah pelayanan kesehatan di rumah sakit. Selanjutnya, model proses pengaruh individu. Model merupakan gambaran atau reaksi yang ditunjukkan oleh individu, di mana reaksi tersebut dapat mempengaruhi kesadaran untuk meresponnya. Model perilaku konsumen menurut Asael tergambar pada gambar yang ada pada slide ini. Model tersebut mendefinisikan pengambilan keputusan konsumen adalah proses merasa dan mengevaluasi merek, mempertimbangkan bagaimana alternatif merek memenuhi kebutuhan konsumen, dan memutuskan pada suatu merek. Perilaku konsumen bertujuan untuk memahami bagaimana individu membuat keputusan pembelian, di mana individu sebagai konsumen ini memiliki keberagaman yang menarik. Terdapat banyak faktor yang berpengaruh dan saling berinteraksi sehingga tidak mudah menyimpulkan pandangan terhadap perilaku konsumen. Perilaku konsumen dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya yang pertama, faktor kebudayaan. Faktor ini terdiri dari dua, yaitu faktor budaya dan faktor subbudaya. Faktor budaya merupakan penentu dan keinginan perilaku yang paling mendasar seperti nilai, norma, persepsi, dan perilaku. Sedangkan subbudaya merupakan unsur lebih kecil dari budaya dan memberikan ciri-ciri dan sosialisasi khusus bagi anggotanya seperti agama, kebangsaan, kelompok, dan ras. Kedua, faktor sosial. Perilaku konsumen juga dipengaruhi faktor sosial seperti kelompok acuan yang memiliki pengaruh interaksi tatap muka, keluarga, dan status sosial. Ketiga, faktor pribadi. Di antaranya yaitu pertama, usia dan siklus hidup, kedua, pekerjaan dan kondisi ekonomi, ketiga, gaya hidup, dan terakhir keempat, kepribadian dan konsep diri. 4. Faktor psikologis. Terdiri dari 4 faktor utama antara lain motivasi, persepsi, pembelajaran, dan keyakinan dan sikap. Motivasi individu yang tinggal di daerah pinggiran kota akan berbeda dengan individu yang tinggal di pusat kota, antara lain dalam hal pemilihan merek, model, cita rasa, masakan, dan lainnya. Pengambilan keputusan keluarga. Peran keluarga dalam pengambilan keputusan dapat dilihat dalam proses pemberian pertimbangan atau saran sebelum memutuskan suatu hal. Biasanya keluarga memberikan gambaran-gambaran mengenai hal yang mungkin terjadi, utamanya pada keputusan yang cukup besar. Nah, berikut adalah 4 pengambilan keputusan dalam keluarga, yaitu yang pertama, automatik atau sejumlah keputusan yang sama dibuat oleh masing-masing anggota keluarga. Yang kedua adalah husband dominan, yang dimana di bawah dominannya suami. Yang ketiga adalah wife dominan, yang di bawah dominannya si istri. Dan yang keempat yaitu joint atau sinkronik, yaitu sebagian besar keputusan diambil secara bersama. Komunikasi dari mulut ke mulut merupakan bagian dari bauran komunikasi pemasaran yang sangat berpengaruh di dalam keputusan konsumen dalam menggunakan produk atau jasa. Menurut Lopiayi, komunikasi dari mulut ke mulut adalah suatu bentuk promosi yang berupa rekomendasi dari mulut ke mulut tentang kebaikan dalam suatu produk. Sehingga dapat disimpulkan bahwa komunikasi dari mulut ke mulut merupakan komunikasi yang dilakukan oleh konsumen yang telah melakukan pembelian dan menceritakan pengalamannya tentang produk atau jasa tersebut kepada orang lain, sehingga secara tidak langsung konsumen tersebut telah melakukan promosi yang dapat menarik minat konsumen lain yang mendengarkan pembicaraan tersebut. Terdapat beberapa hal yang digunakan untuk mengukur keberhasilan dari komunikasi dari mulut ke mulut. Menurut Babin, indikator komunikasi dari mulut ke mulut antara lain 1. Membicarakan, 2. Merekomendasikan, 3. Mendorong.
Kepemimpinan opini atau opini leader adalah individu yang memiliki pengaruh besar terhadap sikap, pendapat, dan perilaku orang lain. Ketika individu tersebut berada di luar rumah, orang lain meminta nasihat atau informasi. Jadi singkatnya, pemimpin opini merupakan individu yang ide dan perilakunya berfungsi sebagai model bagi orang lain. Pemimpin opini seringkali adalah anggota yang memberikan informasi tentang bidang minat tertentu kepada peserta kelompok referensi yang mencari informasi. Mereka mengkomunikasikan pesan ke grup utama dan mempengaruhi sikap dan perubahan perilaku pengikut mereka. Jadi, atas alasan ini, banyak pemasar mengarahkan komunikasi ke pemimpin opini untuk mempercepat penerimaan dan penyebaran informasi tentang penawaran perusahaan di pasar. Nah, selanjutnya media sosial sebagai revolusi horizontal. Media sosial dapat dikatakan sebagai revolusi horizontal karena mengubah cara kita berinteraksi dan berkomunikasi satu sama lain secara radikal. Media sosial juga memungkinkan pembagian informasi yang lebih cepat dan mudah daripada sebelumnya. Dalam hal ini, media sosial telah membukakan pintu bagi orang-orang untuk berpartisipasi dalam diskusi dan debat yang sebelumnya hanya dapat diakses oleh orang-orang tertentu saja. Sebagai contoh, di masa lalu hanya orang-orang yang memiliki akses ke televisi dan media cetak yang bisa mempengaruhi opini publik. Namun sekarang, setiap orang dapat membagikan pikirannya melalui media sosial dan mempengaruhi pandangan orang lain. Media sosial juga memungkinkan orang-orang untuk berorganisasi dan membentuk gerakan sosial secara horizontal. Gerakan sosial seperti Arab Spring dan Black Lives Matter adalah contoh nyata dari bagaimana media sosial memungkinkan orang-orang untuk terhubung dan berjuang bersama-sama untuk tujuan tertentu, tanpa bergantung pada kekuasaan atau pengaruh individu tertentu. Nah, jaringan sosial online dan komunitas merek adalah bagian penting dari revolusi horizontal ini, karena mereka memungkinkan individu untuk terhubung dengan orang lain yang memiliki minat dan preferensi yang sama. Komunitas ini dapat mempengaruhi perilaku konsumen dengan menciptakan rasa memiliki dan memberikan platform bagi individu untuk berbagi pendapat dan pengalaman dengan orang lain. Jaringan sosial online dan komunitas merek dapat menciptakan ruang eko, di mana individu hanya terpapar pada pendapat dan informasi yang memperkuat keyakinan dan preferensi yang sudah ada. Media sosial juga dapat menyebabkan perbandingan sosial dan FOMO atau fear of missing out atau ketakutan akan ketinggalan yang dapat mendorong konsumsi berlebihan dan perilaku negatif lainnya. Game sosial juga merupakan aspek penting dari revolusi horizontal dalam media sosial. Game-game ini memungkinkan individu untuk terhubung dengan orang lain dan terlibat dalam interaksi sosial. Seringkali melibatkan permainan yang bersifat kompetitif atau kooperatif. Game sosial juga dapat digunakan oleh merek sebagai alat pemasaran untuk terlibat dalam konsumsi dan membangun kesadaran merek. Word of mouth digital merupakan bagian penting dari revolusi horizontal dalam media sosial. Dengan mudahnya berbagi informasi dan pendapat di platform media sosial, individu dapat dengan cepat dan mudah menyebarkan informasi tentang produk dan layanan ke jaringan mereka. Hal ini dapat memiliki dampak signifikan pada reputasi merek dan perilaku konsumen. Dalam hal ini, media sosial telah meruntuhkan batasan-batasan geografis dan sosial yang dulu ada, membuka jalan bagi revolusi horizontal yang dapat merubah tatanan sosial dan politik kita. Secara keseluruhan, media sosial memiliki dampak signifikan pada perilaku konsumen sebagai bagian dari revolusi horizontal dalam struktur sosial dan komunikasi.